Aneh dibilang nakal. Jadi relatif. Tolong ya, yang bilang nakal ya. Kami beli spare part harus izin sama istri. Selamat datang di channelnya IS Surabaya. Di sini ada senior saya nih, namanya Pak Hilal, Om Hilal. Halo. Saya Gilang, saya member ke-34 di Surabaya. Sedikit banyak di materi-materi kita kayak sekarang nih kayaknya cuma obrolan ya, sifatnya obrolan ringan ya, ringan-ringan nakutin, bahas yang agak sedikit-sedikit di luar dari kebiasaannya orang-orang modif, terutama soal stigma. Kalau sekarang kita mau ngomongin soal stigma, aku diomong nggak boleh bawa Civic lagi om ke kantor. Kenapa? Katanya identik sama anak nakal. Jadi kalau bawa Civic itu biasanya yang bawa Civic itu katanya teman-teman tuh katanya orang-orang yang nggak benar. Itu gimana om? Itu mungkin teman-teman di sana, teman-teman yang biasa modif juga sering nggak tahu ya, mungkin pernah dengar juga kali ya, jangan deket sama anak Civic gitu nggak sih? Pernah dengar om? Kalau omongan itu nggak cuma Civic aja sih om. Anak mobil ya pasti banyak kesannya kayak gitu. Oke, nah yang nggak enaknya temanku tuh bilangnya, dokter jangan bawa Civic, dokter kelihatan kayak anak nakal. Ini gimana dok? Aneh. Ada nggak sih yang emang nakal dari bawa Civic? Ada nggak? Lah kalau nakal kan nggak cuma dari mobilnya kok. Dari Itu kan orangnya dari sendiri karakternya dia. ya. Karakternya oke. Cuman kebetulan bawa Civic, gitu. Ya sekarang gini loh, kita kenal berapa orang sih di komunitas ini yang bawa Civic? 273. Oke, itu kan global nih, satu Indonesia nih. Ya coba ya. Mungkin lebih ya. Yang Surabaya. Surabaya. Wah ini ngetes member baru ini namanya. Loh enggak, maksudku nggak usah jumlah nggak berapa. Oke, yang kita Terakhir tahu aku lihat 35 circle-nya kita ya? lebih. Lingkungannya kita ya. Yang nakal siapa ya? Ini. Ini saling nunjuk kalau kamu nakal. Situ nunjuk saya nunjuk situ. Loh enggak mau nunjuk aku. Oke. Enggak yang nakal siapa? Nggak ada. Alhamdulillah tuh nggak ada yang nakal. Ya sudah. Jadi nggak ada yang nakal. Nggak. Kalau ngerokok ya ngerokok lah ya. Ngerokok kan bukan hal yang nakal ya. Sekarang gini pertanyaannya, nakalnya itu nakal apa? Nah, katanya suka mainin cewek. Suka mainin cewek. Itu loh yang aku nggak suka. Sekarang gini wes, balik lagi ke Gimana komunitas dong? kita wes. Perbandingan yang udah nikah sama belum berapa? Nah ini kalau aku bandingin, Soalnya, sorry tak iya. potong. Soalnya nanti pasti lihat nakalnya itu gampang kalau kita udah ngomong masalah nikah apa belum. Karena gini, kalau belum nikah kan nggak ketahuan nih dia main cewek Ya, apa, ya oke. kan? Nah kalau udah nikah, pernikahannya bermasalah nggak? kalau nggak bermasalah berarti nggak nakal kan? Ya berarti kurang lebih kayak gitulah. Ya Oke, gampang. ya. Kok ini aku cuman ukur ukuran ini aja ya. Ya pendapat. Ukuran paling standar aja. Kayak gitu. Soalnya kayak gitu tuh bikin jadi males mau bawa. Kalau kita kan pede ya, punya kendaraan sekeren gini, terus dibawa dengan bangganya ke tempat kerja itu kan seneng ya. Kayak begitu orang lihat, nih bawanya kayaknya orang ini nih anak nakal. Mahasiswa yang ngomong gitu berapa sih? Oh iya, saya belum cerita, saya dosen. Nah, Jadi yang ngomongin kita emang teman saya tapi dia mahasiswa. Gitu. Jadi gitu. kalau ngomong berapa, 1, 2, 3 lah, 3 orang udah ada yang ngomong gitu. Satu kelasmu berapa? Satu kelas 150-an rata-rata. 3 orang nggak mewakili semua orang itu. Nah, oke. Ini juga sebenarnya buat bahas ringan aja sih kalau teman-teman di sana ada yang ngerasa nggak pengen join sama anak-anak mobil deh, ntar dikira anak nakal gitu. Sekarang niat kita gabung di sini aja juga nggak ini. Nggak apa? Istilahnya apa ya? Nggak kepengen aku nanti masuk komunitas ini terus supaya istilahnya itu radar nakalku bisa lebih lebar. Ya, Enggak kan? ya. Kalau udah kayak gitu pasti disikat sama ketua kita ya kan? Iya. Ketua kita yang luar biasa itu. Si muka kotak.
SpongeBob. SpongeBob kota. Lucu aja dengernya. Ya itu dia. Aku mungkin terus terang sejak join sama ya Surabaya nih justru malah menemukan bisa dibilang keluarga baru. Wah, namanya keluarga tuh ya saling ngerti ya. Iya. Kayak teman-temannya tuh paham lah. Ini kayak apa dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang tiba-tiba lihat ini ada orang ini sukanya main di klub-klub gitu dan sebagainya. Identik dengan anak nakalnya ini yang relatif harusnya yang nggak jadi sorotan ya harusnya. Gini loh, aku pertama gabung ES Squad Surabaya itu kalau nggak salah sekitaran tahun 2014 ya 2014 ya kan tahun lebih awal udah ngalamin berapa kali orang keluar masuk di sini. Kebetulan ya maaf mungkin dulu ada beberapa member yang seneng apa ke klub gitu ya. Oke, ya. Ada dulu, Ya, cuman ya. akhirnya terpental sendiri Ya. karena nggak cocok dengan istilahnya atmosfer kita. Nah, itu yang perlu diceritain. Atmosfer apa, Om? Kita nih kayaknya kayak sekarang ngobrol nih kan kayak kekeluargaan sekali. Angkat nih kakiku ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, ya namanya di rumah ya kekeluargaan aja. Cerita kayak aku malah jadi kayak narasumber. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Iya, kan kita nggak, ngobrol, gini. ini kan Ya, kita kan lagi menceritakan ke publik, kita lagi ngapain. Ya, Nggak apa-apa. jadi gini. Atmosfer kita itu jadi gini. Kita itu ngumpul ini nggak cuman sekedar ngomongin mobil, nggak sekedar karena memang awalnya kita gabung ini karena mobil ini kan. Ya, Ya kan karena kita punya mobil ini, Ah. kita pengen tahu nih mobil ini bisa apa lagi, Ya, bisa potensinya kemana. diapain, Oke. terus kalau rusak itu harus ngapain, harus gimana. Ah, Pasti itu motivasi pertama juga tuh. sebagian besar mungkin ke situ, Oke. ya kan. Nah setelah di situ kita nggak cuman melulu begitu ketemu nggak cuman melulu bahas mobil ini atau kita ikut kontes ini, Ya. malah kalau soal kontes saya ingatku Surabaya malah nggak pernah ikut kontes. Cuman yang terakhir juara street race lo, Om Yongki. Oh ya, Ya kan, Ah. yang di Jamnas ya. ya Jamnas itu kan ini The best terkait street sama race. hobinya dia. Oh iya sih. Bukan karena dia ikut ES terus dia Ah. ini enggak. Biarpun dia enggak ini karena dia memang hobinya di situ. Oke. Ya kan. Nah itu tadi dan juga hobi kita di sini kan macam-macam nih. Dengan itu intinya kita begitu apa ya sumpek dengan Nah. rutinitas masing-masing, Oke. ya kan. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri lah ya. Ya. Oke. Jadi tempat mainnya kita di sini gitu ya. Jadi buang stresnya itu atau supaya refresh lagi, seringnya kita ketemu sama teman-teman ini. Ya. Ya, Setuju gitu. sih. Dan begitu di situ, nggak mungkin ngomongin soal mobil habis diapain, habis diiniin atau konsultasi dikit-dikit, ya ada lah. Cuman nggak melulu soal itu. Ya. Dan nggak ngejar namanya prestis. Wah mobilku gini, mobilku bisa begini, yang lain nggak bisa. Oke. Nah, Jadi gitu. nggak Iya. kompetitif Ah. lah di dalam klub sendiri. Malah Terus- justru saling bantu ngerapiin ya. Kayak barusan kalau Iya, dia saling pinjam meminjam Iya. spare part. Nah, Iya, itu dia. Nah, terus itu, terus kalau terus dan juga mungkin ini ya. Terus habis itu satu lagi itu apa lagi namanya itu? Kalau aku sih, sebentar, ada gojek, ambil gojek dulu. Oke, sorry Om, potong. Tadi satu lagi gimana? Oh satu lagi. Aku dulu pengen gabung ya Squad Surabaya itu karena pengen stikernya aja sih. Ya stikernya membanggakan. Sumpah aku juga dulu gitu. Sebelum IS Squad Surabaya. Gimana ya baru bisa beli mobil sendiri, ya kan? Belum ada stiker apa-apa. Tahu-tahu Oke. ada stikernya ya Squad Surabaya jadi belakang. Kayaknya di situ aku, ini punya teman-teman banyak. Gitu aja. Punya komunitas. Culun ya. Enggak. Emang kecenderungan orang itu ya makhluk sosial kan. Oke. Cuman berkembangnya kemana tuh tergantung minat dan bakat.
Saya ketemu banyak teman-teman berbakat modif di Escort Surabaya ini. Bayangin deh, mulai dari yang sukanya street race, stunts, terus apa tuh yang agak-agak elegan ya. Mobilnya kan elegan kan larinya, harusnya kan larinya kayak elegan. Elegan itu jatuhnya nanti itu ikutnya ini. Waduh, kalau konsep kayak gini aku emang nggak jago sih, maksudnya nggak. Oh, clean, sorry, mungkin bukan elegan, clean. Nggak, soalnya gini, kalau elegan itu jatuhnya nanti ikut sama stand, gitu. Jadi stand kan dia ceper nih, ya kan, dengan itu. Terus dalamnya elegan gitu, mungkin dengan pernik-pernik apa gitu masuk, kan gitu. Kan nggak mungkin toh, luarnya stand, ya kan, dalamnya joknya racing Recaro, ya kan. Terus pakai ini short apa itu Short shifter. Ya kan. Terus setirnya yang quick release. Ya kan nggak masuk. Iya kan. Luar elegan. Oh iya, oke. Tapi ada kayak gitu. Nah itu dulu sering karena kita belum ngerti konsep kan. Nah itu loh. Ya itu loh. Sebenarnya ikut komunitas tuh gunanya. Nah ke situ salah satunya. Saya langsung aku aneh, masih dari tadi tuh masih nggak bisa mikir. Apa tuh? Nakal itu loh. Nah itu dia. Saya itu sampai disuruh keluar dari keluar. Dok, jangan kelihatan kayak anak nakal dok. Anak klub itu nakal-nakal. Nah, padahal kita barusan ngomong itu berarti ini gunanya komunitas itu ya untuk menstabilkan stres ya. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Atau belum kenal sama kita. Kalau udah kenal berarti bisa jadi. Kalau udah kenal dilanjutin. Bisa jadi. Disuruh beli es juga. Bisa jadi. Malah nggak perlu disuruh. Malah dia pengen sendiri ya. Kalau pengen sendiri baru tahu ternyata es itu nggak tahu ya. Ada beberapa orang yang nggak setuju kalau generation 7 itu generasi yang oke. Tapi bagi kita itu oke ya. Memang secara penjualan juga nggak terlalu banyak sih. Dan orang juga kadang itu nggak ngeh. Nah, kalau ada Civic yang Gen 7 itu atau yang sering kita sebut DS ini kan kadang orang itu nggak ngeh. Loh ini tahun berapa? Ya. Kalau tahun oke lah, mungkin orang nggak ini. Nah, karena jadi itu kayak gap antara Vario yang kita sering sebut Vario itu ke FD. Ini di tengah-tengah ini orang itu nggak ngeh, taunya dari Vario langsung FD. Oh, itu lebih parah, itu awam sekali dia. Nah, itu bukan mainnya kurang jauh lagi itu nggak pernah main. Nah itu bisa jadi. Itu nggak pernah main atau baru pertama kali pengen beli Civic. Larinya kalau nggak FD, Vario, nggak tahu kalau ada. Makanya kalau buka Google, ya kan jangan search yang tapi yang nggak jadi. Jadi konten dewasa nanti. Pokoknya tuh ya itu tadi kalau pemilih penasaran kenapa kok sampai dibilang gitu, karena memang mungkin emang balik ke karakter orangnya ya, jadi jangan lihat komunitasnya. Enggak gini, kalau kadang kan kita ngomong diri kita nakal atau enggak itu susah ya. Orang kan paling susah nilai diri sendiri. Maksudnya ya kan? Ya. Nggak usah jauh-jauh. Kita kadang bau badan kita nggak ngerasa, tapi temen. Nah, ya kan? Ya. Sudah kita, bau. Nah selama ini selama ini nggak pernah ada yang bilang aku nakal. Kalau usil ya, cuman masuk usil nakal sih? Enggak sih. Usil itu penasaran. Usil itu penasaran. Kayak kita usil banget nih, Niti Fitman ya kan. Barusan kayaknya ketua kita nih mau digendut-gendutin lagi kan, biar lebih keker kan. Itu usil pak. Ini udah bagus sebetulnya. Kalau nggak bagus saya bawa, saya pasang tempat saya. Itu namanya Tapi emang ngomongin Miti Fitman nanti dibahas sendiri deh. Ada ahlinya Miti Fitman di tempat kita. Mungkin nanti kita ajak jadi obrolan gimana caranya ngefitkan ya. Terus Pak Dokternya tuh siapa, bengkel ternamanya di klub IS Surabaya ini siapa, nanti kita bahas sendiri di episode selanjutnya. Cuma balik lagi ke yang tadi tuh. Aku sih nggak setuju sama pendapatnya ya, siapapun yang ngomong gitu ke aku ya. Karena sekali lagi
prinsipnya berkomunitas itu ya di dalam komunitas orangnya macam-macam. Orangnya mau dinilai nakal atau apa bukan karena komunitasnya. Ya orangnya sendiri. Tadi aja Om Gal bilang keluar-keluar Iya. sendiri kan. Ya enggak, maksudnya kadang ini karena gini sih. Kadang sebenarnya nakal itu kan nggak cuma buat orang dewasa, anak kecil, ya kan. Kadarnya kan aneh-aneh. Cuman begitu kita udah umuran segini ya, aku udah 35 lebih, iya kan. Kategori kalau dibilang nakal, udah bukan yang kayak nggak mau tidur siang, nggak Ya. mau ngerjain PR, ya kan. Kategori nakal kita itu pasti orang lihatnya tuh Nakal standarnya 35 tahun ke atas. iya. Gitu ya. Umur 35 tahun ke atas harusnya mainan apa, Om? Hah? Harusnya mainan. IS dong. Kalau kita mainan IS kan? Iya. Nah, ada loh bapak-bapak mainan burung umur 35 tahun. Ya, nggak salah. Dibilang nakal juga enggak. Jadi kalau misalnya dibaca, bapaknya lagi ngapain? Mainan burung. Gimana dong? Kan jadi agak... Ya, enggak. Jauh-jauh udah kata burung. Oke, kita nggak ngomong burung ya. Aku ngeblank. Ya oke. Mainan ayam. Wis, ada yang kolektor ayam juga. Ya, Terus ada mainan yang lain misalnya lovebird, burung lagi. Koi deh. Mainan koi 2,5 juta. Jadi bulan loh itu. Kita nggak bilang dia nakal. Iya. Nah itu Padahal itu aneh mahal loh. juga. Jadi relatif. Aneh dibilang nakal. Jadi relatif. Tolong ya, yang bilang nakal ya. Kami beli spare part harus izin sama istri. Satu. Iya kan? Terus kalau nggak dapat ditunda. Iya. Atau diem-diem sih kan. Gimana mau nakal coba mainan mobil izin istri. Woi. Aku nongkrong di anterin sama istri. Nah tuh, tahu kan? Bapak-bapak nongkrong ke kafe dianterin sama istri. Nakal dari mana coba? Aduh, ya itulah. Jadi memang relativitasnya itu tinggi ya. Jadi stigma ya stigma, penilaian ya penilaian. Tapi kalau kita ngomong soal komunitas, isinya orang banyak. Isinya orang banyak. Nggak semuanya seperti yang kita bayangkan kalau kita nggak kenal dulu. Kayak gitu sih mungkin. Ya selama ini aja lah. Kita kan kenal orang banyak ya kan. Terus mereka juga bawa karakter masing-masing. Kalaupun mereka bawa karakter buruk atau apa, selama mereka nggak mempengaruhi dan juga kita nggak terpengaruh, Ya sudah. kita kan nggak bisa ngatur semua orang. Ya, kan? Kayak ya. Oh, sorry, gimana? Monggo. Dan juga kita nggak berkewajiban loh ya menyenangkan semua orang. Ya. Ya kan? Asal kita nggak mengganggu, ya udah clear. Sama halnya kayak kita bersuku-suku. Orang Sunda nggak harus pakai koteka kan. Nah, Orang Papua nggak harus wajib makan lalapan kalau ke Sunda, bener. ya kan? Karena memang isinya banyak, komunitas isinya banyak. Jadi terlalu kecil ketika ngomong wah orang ikut komunitas anak klub mobil berarti nakal-nakal. Nggak juga. Siap, toilet dulu. Oke, Sorry. ya. Enggak om. Enak, lancar. Pol. Alhamdulillah. Itu suatu nikmat itu. Itu salah satu nikmat dunia, yaitu buang air yang lancar. Termasuk pelepasan ya, pelepasan. Termasuk kita kalau pelepasan stres sama IS ya. Nah, Jadi ya kayaknya aku sepakat ya. Kalau stres join sama teman-teman yang satu aliran, sama-sama punya hobi yang sama. Kayaknya ya semua orang melakukan hal yang sama, cuma kami main mobil, ada yang main basket, ya, ada yang skateboard, ada yang main layangan. Udah gak ada ya? masih ada. Om. Masih ya? Aku kadang pernah main. Asik loh. Ya intinya main kan, yes, Iya. main dengan kesibukan sendiri-sendiri, kumpul di weekend yang sama, ternyata isinya bapak-bapak, mobilnya keren-keren, di sorry aja gitu kan. Bapak-bapak. Ci. Bukan bapak-bapak, om. Nah, Wah, itu konotasinya malah lebih nggak enak ini om-om. ya terus apa ya? Temanku tuh ada yang pernah bilang ini, aduh apa ya, ayam kremes, ayam muda keren dan gemes. Kecuali ketua kita.
Kita doakan supaya segera jadi ayah. Amin. Langsung itu ya, langsung jadi ayah ya. Jadi, maksudnya nikah dulu terus nanti jadi ayah, gitu kan. Kalau teman yang bilang ayam kremes tadi jangan dikenalin Pak. Oh iya, iya. Kenapa? Yang bilang cowok sih. Nah ya makanya tolong jangan dikenalin. Ayam kremes cik. Mainannya gini ya, jadi kan keren kan, gemesin gitu kan. Karena nggak gemes, ban iso gemuk-gemuk miti kayak gitu. Saya mau ke. Saya mau bener. Asik. Ini saya kepikiran mau turun jadi R16, Om. Ada syarat. Ini nggak masuk kategori nakal ya. Stigmanya tuh harusnya stigma nakal yang gonta ganti velg, bukan gonta ganti sesuatu yang lain. Iya nggak sih? Menurut Om gimana? Sekarang kan 17. 17 mau jadi 16. Ya itu tergantung ini aja sih. Rata-rata kan ini. Jadi kan nggak ngerti ya ini hitungannya udah standar atau memang ini yang pernah aku denger sih. Kalau awalnya ring 15 gitu ya, maksimal bisa digedeinnya itu 2 angka di atasnya. Nah, 17 berarti ya? Maksimal. Oke. Ya itu akhirnya, maksudnya ya kalau aku sih nganggep itu udah pakem lah ya. Ya. Walaupun mungkin nggak ngerti nih, cuman mungkin dari omongan itu pakem itu dalam artian, enaknya masih dapet, terus looknya masih dapet, ya kan? Nah disitulah maksudnya nggak buang apa ya, maksudnya nggak saling melemahkan. Pastinya masih bisa dipakai Ya tergantung daily, selera ya. sih. Cuman kalau aku pernah pakai dari awal beli kan ring 15 standar, terus aku naik ke 15, kan 17 sorry, dari 15 ke 17. Emang kerasa beda dalam artian memang lebih berat putaran ban. Kita belok juga kerasa berat, tapi secara tampilan tampilannya kalau kita mau ambil street race, iya masih itu, dan juga walaupun berat kayak gitu tapi masih nyaman lah. Oke. Ya kan, memang ada plus minusnya juga, ya kan. Cuman habis itu pindah ke 16, pengen nyoba awalnya 16 karena waktu itu ya lata. Banyak teman-teman pakai 16, nah kok bagus gitu, nah coba lah pakai, dan alhamdulillah cocok. Nah itu kan preferensi aja sih jatuhnya, dan juga nggak maksudnya nggak maksa dari 15 naik ke 20 kan lucu, maksa toh. Jadi SUV itu, jadi SUV. Loh, tapi ada loh. Ini beli SUV sekalian. Kemarin nggak tahu punya siapa ya. Oh di stand sekali ya? Bukan di stand, ES. Baget. Bahasanya apa sih? Back. Apa? Slam. Apanya itu? Istilahnya selamat. Selamat. SLAMMED. Yang aku tahu itu pernah Aliran malah selamat. ini mungkin ini jadi modifikasi ya jatuhnya ya. Jadi ES dibikin kayak pickup. Oh, aku tahu. Warnanya merah ya? Iya. Nah, cuman aku nggak tahu itu punya siapa itu. Nah, Mending di estat sekalian kalau mau, karena bentuknya sudah kayak bantet kan. Mau di estat mungkin bisa. Nah itu. Tapi balik lagi tadi ring 16. Mau ke R16. Nah 17 ada ini. 17 keluhannya adalah pertama terlalu tinggi, kurang membumi gitu. Kalau 16 kan kayaknya bisa dicukur-cukur tuh ininya, ya kan? Ya, Lebih secara rata, lebih rendah hati, humble. Ya itu preferensi aja sih Om. Ya kan, tergantung. Maksudnya Masih masuk ya kalau street race ya? masih masuk lah Masih dapat masuk ya? Om. Buktinya banyak kan. Teman-teman kita yang ini yang Street udah race cetak. Iya. Oke. Ya itu dia sih. Kalau misalnya di komunitas kita ngobrolinnya kayak gini-gini ya. Minta pertimbangan, ukuran ring yang cocok gitu kan. Ya, Kadang nge-swap dari R17 ke R16 aja galaunya 3 tahun. belum dapat pelek yang Belum cocok. dapat ukuran yang cocok. Itu nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut kalau misalnya ngomongin PT fitment kali ya. Ya kita ada narasumber yang cocok untuk ngomongin itu. Kita cari yang lebih proper lah kalau jelasin itu. Nah, Kan cuma ikut-ikutan. iya. Apalagi saya cuma saya pupuk bawang. Udah masa iya sih anak ikut-ikutan dibilang nakal. Nah, jadi
teman-teman, untuk semua yang tertarik untuk join ke IS Squad Surabaya atau yang pengen jadi simpatisan atau yang mau jadi entusias sekalipun, feel free to talk. Ayo ngobrol sama kita. Akunnya ada di IS Squad IS Squad Surabaya. IS Squad Surabaya, silahkan dicek, silahkan dikulik. Di situ banyak mobil-mobil keren, isinya hal-hal yang membuat kami senang, terutama karena kita ngeliat mobilnya teman-teman ini bagus-bagus ya, clean, terus habis itu nggak tahu gimana setiap kali kita parkir di mall atau di kantor berapa meter kita pasti nengok ke belakang, mobilku keren gitu kan. Ya, definisi keren itu kayak gitu. Itu definisi salah satunya definisi yang kita temukan bareng-bareng di komunitas. Jadi nakal dari mananya itu yang harus diperjelas. Itu yang kita bisa obrolin hari ini kayaknya. Intinya saya bukan anak nakal dan saya pakai Civic ES, ya kan? Dan saya baru divaksin, jadi saya aman. Saya tidak menularkan apapun dan saya berjarak 1 meter sama Pak Nina. Dan saya kesini atas seizin istri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, teman-teman. Terima kasih udah join. Saya Gilang, pamit undur diri dan Saya Hilal, terima kasih. sampai ketemu di episode selanjutnya.